Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah manajemen resiko kelas B akan menjelaskan materi tentang resiko perusahaan non-keuangan. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldira Eka Putri dengan NIM 230810201230 dan saya sendiri atas nama Dwi Siti Rohma dengan NIM 230810201231. Ada beberapa poin yang akan kami bahas dalam pemaparan materi ini. Yang pertama, gambaran umum UGG. Yang kedua, kondisi UGG sebelum program manajemen resiko. Yang ketiga, langkah awal proyek manajemen resiko. Yang keempat, analisis resiko UGG. Yang kelima, manajemen resiko UGG. Dan yang terakhir, penerapan manajemen resiko UGG. Yang pertama ada gambaran umum UGG. United Grain Growers atau UGG merupakan perusahaan Kanada yang bermarkas di Manitoba yang memberikan jasa komersial kepada petani dan pasar pertanian di seluruh dunia. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1906 sebagai koperasi dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1993. Meskipun merupakan perusahaan publik, perusahaan masih mempertahankan ciri koperasinya, yaitu perusahaan masih mempunyai anggota dan pemegang saham. Anggota tidak punya hak atas dividen tetapi masih mempunyai hak suara. Selanjutnya, bisnis UGG terdiri dari 4 segmen utama. Yang pertama ada Grain Holding Service atau jasa penanganan bibit tanaman. Yang kedua ada Crop Production Service atau jasa produksi. Yang ketiga ada Livestock Service. Dan yang terakhir ada Business Communication. Materi selanjutnya yaitu kondisi UGG sebelum program manajemen resiko. Yang pertama, budaya UGG yang fleksibel. Pendekatan pragmatis untuk menjalankan bisnis dan terbuka untuk ide yang baru dan inovatif. Salah satu contoh hasil dari kultur semacam itu adalah diadopsinya sistem komputer yang baru dengan mulus pada tahun 1992. Pada tahun tersebut, UGG mengupdate sistem komputernya. UGG bukannya mengupdate komputer mainframe yang besar yang biasanya dilakukan perusahaan lain pada waktu itu, tetapi UGG memutuskan untuk membangun sistem jaringan atau network silent server mulai dari nol. Yang kedua, kesadaran pentingnya good corporate governance juga mendorong terbentuknya program manajemen risiko di UGG. Pada tahun 1990-an, beberapa kejadian di bisnis seperti bangkrutnya Baring, Orange County menyadari UGG mengenai pentingnya good corporate governance. Salah satu komponen dari good corporate governance adalah manajemen risiko yang baik. Seperti apakah manajemen mempunyai pemahaman yang baik mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan? Apakah manajemen memahami implikasi dari risiko tersebut? Dan yang ketiga yaitu, selama ini UGG sudah melaksanakan manajemen risiko, tetapi mereka melihat masih banyak hal yang berkaitan dengan manajemen risiko yang bisa diperbaiki. Sebagai contoh, UGG mempunyai grup treasury yang mengelola risiko perusahaan kurs dan tingkat bunga, dan mempunyai grup pemasaran biji pertanian yang mengelola risiko komoditas. Tetapi keduanya melapor kepada manajer senior yang berbeda, sehingga tidak ada kesatuan antara keduanya. Di samping itu, grup manajemen risiko dan asuransi UGG sudah melakukan analisis dan review exposure yang dihadapi oleh UGG untuk setiap sektor bisnisnya. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang langkah awal proyek manajemen risiko. Yang pertama, pada tahun 1995, UGG ikut berpartisipasi dalam suatu studi internasional yang diadakan oleh PricewaterhouseCoopers. Dalam hal ini, manajemen research dari UGG dinilai baik, tetapi masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, seperti pengukuran metode VAR atau Value at Risk untuk melengkapi metode kuantitatif manajemen risiko, penetapan batas dan kebijakan yang lebih formal, keterlibatan dewan direksi yang lebih aktif, dan pembuatan komite manajemen risiko.
Yang kedua yaitu UGG kemudian membentuk komite manajemen risiko yang terdiri dari CEO, CFO, manajer risiko, tracer, manajer audit, manajer kepatuhan, dan manajer divisi. Komite bertanggung jawab untuk merekomendasikan proses, kebijakan, pelaporan formal kepada komite audit mengenai manajemen risiko. Komite tersebut kemudian diminta melakukan proyek manajemen risiko strategis dengan tujuan mengidentifikasi risiko utama dan mengembangkan alternatif pengelolaan risiko yang efektif. Yang ketiga, tujuan keseluruhan dari komite tersebut adalah menurunkan biaya risiko jangka panjang, melindungi UGG dari risiko kerugian yang berlebihan, dan mengurangi fluktuasi pendapatan UGG. Yang terakhir, UGG kemudian menyewa konsultan untuk menangani proyek manajemen risiko strategis tersebut. Ada beberapa kriteria dalam menentukan konsultan tersebut. Yang pertama, mereka memahami bisnis UGG. Yang kedua, mereka mempunyai keahlian manajemen risiko, mempunyai kemampuan mengkuantifikasi risiko, dan mempunyai alat untuk menganalisis risiko. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk memberikan representasi visual risiko. Yang keempat, membuat risk register. Dan yang terakhir, melakukan identifikasi risiko dan melakukan analisis risiko. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis risiko UGG. Langkah berikutnya adalah mengkuantifikasikan eksposur terhadap risiko. UGG menggabungkan probabilistik suatu risiko dengan besarnya kerugian untuk menghitung distribusi probabilistik total kerugian untuk setiap risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja UGG. Yang pertama, kuantifikasi risiko. Mengkuantifikasikan eksposur diperlukan agar UGG memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efek dari setiap risiko terhadap kinerja. UGG menggabungkan distribusi probabilitas suatu risiko dan besarnya kerugian untuk menghitung distribusi probabilitas total kerugian untuk setiap risiko dan pengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, risiko perubahan cuaca. Risiko ini mempunyai dampak paling tinggi. Wills Solution melakukan analisis regresi untuk melihat temperatur dan partisipasi atau curah hujan terhadap panen. Dalam tabel hasil regresi curah hujan dan temperatur terhadap panen, curah hujan dan suhu secara signifikan mempengaruhi panen. Temperatur berpengaruh signifikan terhadap panen, sedangkan curah hujan berpengaruh positif. Selanjutnya, manajemen risiko UGG. Terdapat 3 manajemen risiko UGG. Yang pertama, retensi. Melalui retensi, pihak UGG akan menanggung sendiri kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Dan UGG tidak mengambil tindakan untuk mengurangi eksposurnya. Keuntungan dari alternatif retensi adalah UGG bisa menghemat biaya yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Yang kedua, derivatif cuaca. Kontrak biasa dibuat dengan menggunakan beberapa variabel sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembelinya. Variabel bisa berupa temperatur, curah hujan, indeks, panas, dan lain-lain sehingga struktur payoff menyerupai opsi put, call, swap, atau kombinasi lainnya. Asuransi. Yang ketiga, asuransi. Alangkah lebih baiknya membeli asuransi untuk resiko cuaca. Jika resiko jelek, pertanian biji, pertanian kurang, perusahaan mengalami kerugian, asuransi diharapkan bisa mengganti kerugian tersebut. Dan yang terakhir, penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan UGG ditandai dengan kerjasama dan konsultasi manajemen risiko. Lalu, mulai melakukan analisis dengan melakukan identifikasi risiko. Kemudian, kuantifikasi risiko. Dengan desain kontrak, UGG menawarkan ke perusahaan asuransi untuk mengasuransikan risiko cuaca yang digabung dengan risiko lainnya sehingga terbentuk program asuransi yang terintegrasi.
Dengan ini, UGG membayar premi yang tidak begitu signifikan, tapi bisa mengcover resiko cuaca tersebut. Baik, itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi manajemen resiko perusahaan non-keuangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.